Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan hingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang menghitung atlet dan activity float lintasan kritis melalui metode CPM. Di awal pembukaan presentasi ini, sedikitnya saya akan memberikan informasi bahwa beberapa tulisan yang bersifat teori yang saya kutip dari beberapa sumber. Langsung saja pada slide pertama, di sini dijelaskan tahap pelaksanaan di lapangan dimulai sejak ditetapkan pemenang lelang dan diawali dengan diterbitkan surat perintah kerja serta penyerahan lapangan dengan segala keadaan kepada kontraktor. Metode network planning merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan oleh manajer untuk memutuskan masalah, khususnya perencanaan, penjadwalan, pengendalian proyek, dan penyusunan arus kas. Selama proses konstruksi berjalan dilakukan pengendalian dengan selalu mengikuti laporan dan evaluasi pekerjaan. Penjalan proyek selalu menggunakan metode analisis jaringan kerja. Metode penjadwalan diantaranya adalah metode analisis jaringan kerja, critical path, metode CPM. Jadi, jika kita ingin menjalankan suatu proyek, maka harus adanya yaitu susunan yang berisi jadwal maupun program semua jenis pekerjaan yang punya hubungan dengan proses pembuatan bangunan. Dari susunan program ini bisa diketahui jenis pekerjaan yang harus diutamakan serta didahulukan prosesnya. Demikian pula dengan jenis pekerjaan lain yang termasuk bagian kritis bisa diketahui sebelum, sehingga jika butuh persiapan khusus dapat dilakukan sebelumnya. Lanjut kepada slide kedua. A. Hakikat CPM. Di sini ada dua pengertian dan perbedaan. Yang pertama, pengertian CPM menurut Schroeder 199/432 adalah metode berdasarkan jaringan yang menggunakan keseimbangan waktu biaya linear. Setiap kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu normalnya dengan cara meminta kegiatan untuk sejumlah biaya tertentu. Nah, di sini ada perbedaan PET dan CPM. Perbedaan dasarnya adalah dalam waktu CPM dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan dan dapat menentukan prioritas kegiatan mana yang mendasar perhatian dan cermat. Lanjut ke slide 3, beberapa istilah dalam CPM. Di sini ada 4 istilah dalam CPM, yaitu yang pertama earliest start time, yaitu saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua lastest start time, saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. 3. Earliest finish time, waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah paling awal kegiatan dimulai. Yang keempat, latest finish time, waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tanpa penundaan proyek secara keseluruhan. Slide keempat, langkah-langkah pembuatan CPM menurut Mahendra tahun 2004-94. Yang pertama, pahami urutan sekuensi dari masing-masing kegiatan dan ketergantungan masing-masing kegiatan yang bersangkutan. Yang kedua, B. Rangkaian suatu jaringan aturan atau persyaratan seperti yang telah dijelaskan. Yang ketiga, perhatikan kegiatan mana yang harus mendahului kegiatan lain dan mana yang merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Yang keempat, jika jumlah kegiatan sangat banyak, untuk memudahkan penyusunan CPM bisa dengan mengikuti aluran pekerjaan dari masing-masing kelompok pekerjaan work items group. Yang keempat, CPM dari work item group kemudian digabungkan dengan CPM detail work yang juga dibuat tersendiri. Yang terakhir, CPM gabungan merupakan CPM lengkap atas seluruh kegiatan pekerjaan. B. Model critical path metode CPM lintasan kritis.
1. Hakikat, tujuan, dan manfaat CPM. Tujuan lintasan kritis untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan yang tingkat kepekaan tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan sehingga bisa ditentukan tingkat prioritas jika kegiatan tersebut terlambat. Dalam operasionalnya, CPM menggunakan diagram anak panah untuk menentukan lintas kritis sehingga disebut juga metode lintasan kritis. Berikut bentuk CPM. 2. Perhitungan add dan let dalam CPM. Dalam CPM dikenal earliest event time add dan latest event time let. Total float, free float, dan float interference. Add earliest event time adalah peristiwa paling awal atau waktu tercepat dari event. Let latest event time adalah peristiwa paling akhir atau paling lambat dari event. Di sini ada beberapa add dan late. Rumus earliest event time add sama dengan add tambah 2 max. Rumus latest event time let sama dengan let tambah d min. 3. Model perhitungan add. Prosedur perhitungan maju dimulai dari event paling awal dengan add sama dengan 0 menuju event terakhir. Yang pertama, tentukan nomor peristiwa dari kiri ke kanan, mulai dari peristiwa nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal. Yang kedua, pada posisi awal nilai SPA 1 sama dengan 0. Yang ketiga, pada setiap posisi J, SPA max sama dengan max, SPA I tambah D, artinya dicari nilai yang paling tertinggi dari SPA saat paling awal selesai kegiatan pada peristiwa. Prosedur perhitungan mundur ada 3. Yang pertama, saat paling lambat SPL peristiwa terakhir sama dengan saat paling awal. SPA yang peristiwa akhir maksimal SPLJ sama dengan SPAJ. Yang kedua, pada setiap posisi I sama dengan SPLI sama dengan min SPLJ dikurang D, artinya dicari nilai yang paling rendah dari SLM saat paling lambat mulai kegiatan pada peristiwa I. Yang tiga, pada posisi awal SPL 1 sama dengan 0. Di sini ada beberapa rumus. Saat paling awal SPAJ sama dengan SPAI tambah D, atau SCS sama dengan SCM tambah D. Waktu paling cepat maksimal SPAJ sama dengan max SPAI tambah D. Di sini ada rumus saat paling lambat SPLI sama dengan SPLJ kurang D, atau SLS kurang D. Waktu paling lambat minimal SPLI sama dengan min SPL kurang D. Lanjut, C, float dan lintasan kritis. Di sini dijelaskan float adalah sejumlah waktu yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin dari jadwal suatu proyek. Dalam CPM ada beberapa jenis float, yaitu total float, free float, dan independent float. Pengertian TF, FF, dan IF menurut Mahendra 2004. Total float, jangka waktu antara saat paling lambat peristiwa akhir SPL J, kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling awal peristiwa awal SPI. Rumus TF sama dengan SPLJ kurang L kurang SPI.
Free float FF, jangka waktu antara saat paling awal peristiwa akhir SPAJ kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan. Bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling awal peristiwa awal SPAI, rumus FF sama dengan SPAJ kurang L SPAI. Independent float, jangka waktu antara saat paling lambat peristiwa akhir SPLJ kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesai kegiatan yang bersangkutan. Bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling lambat peristiwa awal SPLI, rumus IF sama dengan SPAJ kurang L SPLI. Lanjut ke D, lintasan kritis dalam CPM. Dalam metode CPM kita mendapatkan lintasan kritis, yaitu lintasan yang menghubungkan kegiatan yang tidak boleh terlambat atau ditunda pelaksanaannya. Di sini ada 3 syarat jalur kritis. Yang pertama, pada kegiatan pertama S sama dengan LS sama dengan 0. Yang kedua, pada kegiatan terakhir LF sama dengan F. 3, float total TF sama dengan 0. Di sini ada sifat jalur kritis menurut Imam Soeharto tahun 1995. Waktu mulai awal dan akhir harus sama, S sama dengan LS. B, waktu selesai awal dan akhir harus sama, F sama dengan LF. C, kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu memulai paling awal. D, apabila sebagian tersebut bersifat kritis, maka secara utuh kegiatan tersebut dianggap kegiatan kritis. Menentukan jalur kritis, yaitu terdapat ada 2. Yang pertama, lintasan kritis adalah lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yang mempunyai jumlah durasi terbesar. Yang kedua, total float kegiatan-kegiatan sama dengan 0, TF sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk sesi tanya jawab akan saya buka setelah pembawa acara memulai.